Oke. Nah pas yang rame itu kemarin ada yang telepon saya. Orangnya ternyata sehat-sehat aja. Ganti nama. Otomatis kan punya KTP baru nih, ya kan? Siapakah di belakang ini menurut saya? Kayak dilindungi gitu maksudnya ya berarti. Iya, kayak jelas banget itu. Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu. Dah situ kali ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you Kak David. Wah, Menguntungkan tapi dong. awal-awal kita kayak agak marah kok. Kita batuk dibikin kompilasi 1 jam. Batuk 1 jam. Siapa yang bikin? Nggak tahu di sosial media, di YouTube ada tuh Iseng kompilasi banget. batuk 1 jam. Tak. Batuk semua isinya, batuk doang udah. Dua-dua. Berselang 3 tahun kemudian ketemu sama dia. Dia udah dijahit tangannya. Gara-gara giginya Kak David. Gara-gara gigi saya. Sorry ya ini ketawa. 12 jahitan. 12 jahitan. Iya, robek. Kayaknya dia salah buang dah. Dia buangnya ke genteng. Kalau ke daratan gigi saya bakal numbuh ini. Halo Sobat Medcom, saya Glorinata kembali lagi di Nggak Pakai Ordal. Nah kali ini kita kedatangan seorang digital content creator, tapi nggak mau dipanggil. Sebenarnya digital content creator, Bener, tapi juga komedian. Iya, Tapi nggak mau dipanggil komedian nih ya. Ada Dustin Tiffany. Weh. Halo. Oh, Ketemu ya. Sangat kejutan ya. wow, kejutan ya. Tiba-tiba nyamber ke belakang. Nyamber. Jadi ini terkenal dengan batuk industrinya ya. Bener. Iya. Ternyata yang belakang bukan AI ya. Bukan. Asli ya. Bisa gerak Itu semua. orang asli. Bukan AI guys. Bukan AI. Oke, Kak Dustin, terima kasih sudah datang di Nggak Pakai Ordal di Medcom. Sama-sama Gloria. Dan di sini kita mau sharing-sharing soal perjalanan karir, perjalanan cinta yang Wes. baru setahun menikah nih. Bener. Dengan Kak Dita. Halo Kak Dita. Banyak yang nggak nyangka juga ya. Bener. Dan juga ada kasusnya Kak Dustin yang baru 2022 ya sebenarnya Iya, ya, tentang penipuan mobil. Wah iya itu. Nanti bisa di-sharing karena sekarang juga kita lihat banyak marak penipuan terjadi. Bener. Nah, Itu. Kak Dustin waktu di tahun 2022 kalau flashback nah ini udah batuk nih guys. Ini kita nggak serius-serius ya. Jadi Bener. agak nyantai aja. Nyantai banget. Iya, oke. Soalnya dikasih minum juga nih bawah. Nyantai jadinya. Kak Dustin, gimana tuh tahun 2022 kasus mobilnya, penipuan mobilnya? Kok bisa sampai ditipu, itu gimana ceritanya? Awalnya kita percaya tuh sama orang karena kita ngisi di konten yang emang tuh channelnya punya dia, yang tuh orang. Nah berselang kemudian akhirnya dia punya mobil pengen dijual karena mobil dia udah 3 dan dia yang satu nggak kepake, cuman baru 3 bulan doang. Dan itu juga saya ngeliat kilometernya baru 3.000. Udah gitu waktu itu ya kalau Jazz Oren lah ya, keluaran 2019 yang terakhir keluaran di Indonesia. Itu dia punya, pengen jual ke saya aja dah gitu dibilang. Akhirnya saya sistem pembayarannya kan Cash ya berarti? bayar setengah, sisanya nyicil. Terus? Pada saat itu kan karena bayar setengah, BPKB masih sama dia, waktu itu kelihatan ada BPKB-nya. Udah berselang jalan, kemudian akhirnya kita bawa, kita pakai mobilnya. Berselang kemudian kita lunas, di mana kita udah lunas mobil, itu BPKB belum dikasih ke saya. Oh itu udah lunas, berarti dalam jangka waktu berapa tahun tuh lunas? Lunas Dari 2022? Lunasnya itu 10 bulan. Oke. Lunasnya Batuk dulu guys. Lunasnya 10 bulan. Nah pas lunas 10 bulan kita mintain BPKB banyak alasan. Katanya entah ngikut sama BPKB lain kan dikaretin, dia lagi masih cari-cari dan lain-lain. Banyak alasan lah. Berselang kemudian ada di mana saya lagi ngisi konten. Itu tepatnya di ruko-ruko ada ya ngisi kontennya. Dan itu kan mobil parkir di depannya.
Oke. Kebetulan saya bawa om saya buat nemenin, buat sekalian nyetirin juga. Kelar podcast, saya cari mobil nggak ada, om saya nggak ada. Tumben kemana nih, kok nggak ngomong kalau mau keluar ya. Ternyata dia udah ada di ujung. Dia kayak kaget gitu, tinggal dia sendiri. Mobil kemana? Mobil habis dibawa sama mata elang. Oh, rentenir ya, mata Rentenir. elang. Kayak jadinya kantor yang mobil itu deket situ juga, dan mungkin mereka udah melihat itu. Oke. Sampai akhirnya om saya dituduh dia bersekongkol sama yang punya mobil itu. Yang punya mobil itu, padahal itu saya beli sama Iya, iya, si iya, orang. iya, iya. Oh, jadi sebenarnya yang pemilik mobil awal ini juga belum lunas gitu? Nah, Atau sudah mungkin lunas? saya bayar tapi nggak nyampe ke sana. Iya, nggak nyampe ke sana, bener, sehingga sama si mata elang dirampas gitu ya. Iya, Wah, ngeri banget ya. ngeri banget saat itu. Itu saya make belum ada setahun kayaknya juga. Belum ada setahun hitungannya. Dan lewatnya itu saya ngeliat mobil saya dibawa. Lewatnya itu pas udah di jalan. Oke, ya ampun, nyesek banget, udah bayar full. Full. Bayar full, abis itu udah dipakai juga. Diambil. Udah abis ganti jok juga. Ampun. Nah, orang itu sekarang pemilik mobilnya kemana? Nah, pemilik Udah mobilnya. dilaporin ke polisi? Saya udah laporin ke pihak yang berwajib 5 kali kedatangan, dan tidak ada kejelasan lah, abu-abu lah gitu. Oh, jadi sampai sekarang nih belum ditindak? Ya, saya juga nggak tahu ya tindakannya seperti apa dan lain-lain. Intinya banyak yang gembar-gembor yang info ke saya itu, entah katanya dia keluar kota, satu Oke. itu. Yang kedua, dianya juga ada katanya ngapor, itu orang ada di salah satu kota, terus jarinya juga udah putus 2, dibilang gitu. Ih, Ada yang ngeri lapor ke saya. banget. Iya. Terus yang ternyata dari kasus ini yang ketipu bukan saya doang, banyak public figure, ada tuh 2, 3, 4 orang. Ada 4 orang yang udah ketipu dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama, bahkan lebih gede dari saya nilainya. Oke. Terus dia punya F&B juga di Jakarta, beberapa puluhan store. Banyak bahan baku yang dibayar sama dia. Emang udah ini ya, bisnisnya udah kacau lah ya. Udah kacau. Punya tadinya punya inian juga dia. Punya karyawannya juga banyak. 3 bulan terakhir mereka nggak bayar tuh karyawannya. Oke, jadi masalahnya udah kemana-mana, nggak cuma penipuan sampai nggak bayar karyawan dan lain-lain. Nah, Kak Dustin kan sebagai content creator nih, nggak mau berencana viralin kasusnya? Udah rame, sempat rame. Oke. Nah, pas yang rame itu kemarin ada yang telepon saya. Orangnya ternyata sehat-sehat aja. Ganti nama. Oke, Terus jadi emang udah otomatis kan punya KTP baru nih, ya kan? Siapakah di belakang ini menurut saya? kayak dilindungi gitu maksudnya ya berarti? Iya, kayak jelas banget itu. Yang cerita tentang jarinya putus, terus dia udah kehidupannya nggak sebaik atau gimana, itu kebohongan kayaknya. Oke, jadi sebenarnya dia baik-baik saja gitu ya? Bahkan di luar kota itu dia bikin F&B lagi, sampai ngadain festival musik. Hah, jadi orang yang berkecimpung di dunia entertainment juga? Karena itu di daerah dan nggak terlalu tersorot ya. Akhirnya ada yang ngadu itu, saya juga sampai kaget. Bintang tamunya juga musisi-musisi yang udah tenar banget di Indonesia. Volume 1 berhasil, volume 2 dia nggak jalanin. Udah orang bayar tiket. Saya ngelihat di sosial medianya, ditutup-tutupin komen-komennya. Oh gitu. Motifnya yang sama. Yang lapor ke saya itu, jadi dia niat baik ke saya tuh ngelaporin. Terus rumahnya deket dia, kebetulan adiknya dia itu jadi brand ambasador F&B-nya dia di sana. Oke. Dibayar. Apa sih Kak, boleh sebutin nggak ya? Apanya? FMB-nya salah satunya. Nama yang sekarang ya. Kalau lu cari di situ namanya Teh Desa kalau nggak salah. Teh Desa. Heeh. Oh,
Oh, kalau kalian tahu nih, ini bisa bisa jadi netizen jadi ini ya. Apa sih namanya? Udah gitu festivalnya itu juga festival teh desa juga ada tuh. Festival apa gitu, lupa tuh. Pokoknya Oke. teh desa ngadain festival musik, itu musiknya. Intinya pokoknya dia pemiliknya gitu. Itu pemiliknya, Tapi sampai sekarang juga nggak ketangkep-ketangkep. nggak ketangkep. Bahkan terakhir ini setelah kemarin rame, itu dia yang hilang lagi. Oke, dia pinter kabur nih ya. Wah, bukan main Tapi itu. kayak Kak Dustin gitu pengen nggak sih dia ditangkap gitu? Justru pengen banget karena kenapa? Karena bukan saya aja, bahkan banyak owner-owner yang nyaut pada saat itu dia ketipu 5,5 M. Oh, nominalnya udah sebesar Udah itu ya. MM-an. Oke. Nggak ketangkep. Maksudnya bahkan ada yang nyepil tuh secara bener-bener detail. Yang ketipu anggota Komisi 3 DPR juga ketipu sama dia. Anggota Komisi 3 kan ngurusin hukum, harusnya lebih bisa ini dong ya. Terlepas benar atau enggak, cuman detailnya itu dia kok tahu semua, ngorek di kolom sosial media itu dia sedetail itu. Berarti memang menurut saya itu kayak akurat dia ngomong gitu. Oke. Yang ketipunya ini punya perusahaan ini, perusahaan di detail. Dan saya lah ini orang benar semua nih. Nah, berarti ini cerita nggak karangan gitu yang saya lihat. Sampai sekarang berarti Kak Dustin udah hampir 3 tahunan gini. Udah mau 4 tahun nih. Gimana upaya untuk mencari justice itu? Upaya mencari justice ya ketangkep dulu deh, karena di situ banyak hak orang bahkan yang lebih besar dari saya, pengen gitu dia ketangkep terus diadili seadil-adilnya gitu. Tapi nggak ini ya, nggak pengen diiklasin aja gitu dibiarin. Kalau itu sih ya udah, kita juga alhamdulillah udah kita plongin aja gitu ya. Alhamdulillah kan berselang dari itu kita diganti rezeki yang lain. Diganti ya, betul. Bener. Tapi Kak Dustin sendiri punya ordal nggak sih untuk nanganin kasus ini gitu? Punya ordal kasih. Misalnya yang di kepolisian atau di mana gitu? Kalau ordal sih mungkin ordal sekedar kenal, bukan ordal untuk ngebantu ini kali ya. Oke. Tapi setelah yang kemarin itu rame, banyak yang mau ngebantu. Ada lawyer yang mau ngebantu, terus ada ini yang ngebantu juga gitu. Oke, ya semoga gitu. kasusnya cepat selesai dan orangnya itu ketangkap gitu kan. Karena keresahannya bukan ke saya pribadi ya, banyak banget berarti gitu. Oke, nah gimana nih selain keresahan dari Kak Dustin kena tipu mobil, sekarang kan juga banyak ya penipuan-penipuan lainnya. Kayak ada penipuan, ini batuk beneran guys. Ada penipuan lainnya nih kayak di WhatsApp, klik link abis itu langsung kena sedot semuanya. Iya. Abis gitu penipuan suara AI. Bener. Nah itu gimana sih mensiasati supaya kita tuh nggak gampang kena tipu? Nggak kena tipu. Satu, jangan percaya sama nomor asing terus suruh klik ya kan ya. Klik entah apapun yang ada di situ, misalnya klik website atau apa, itu sekarang bisa auto nge-track semuanya. Satu Nge-track itu ke banking kita ya dan lain-lain. saya hampir kena juga. Email, Oke. Instagram kemarin bulan September kan, lepasan dari, bahkan ternyata bukan saya doang nih yang di email kayak gitu. Lepasan dari kemarin yang lagi rame kan, yang abis demo besar-besaran. Ya. Nah, itu banyak tuh yang di email, termasuk saya di email katanya Instagram Anda ada penyalahgunaan etika gitu. Kalau mau dipulihkan mohon klik ini gitu. Oh, dapat email kayak dapat chat kayak gitu. Terus kakak klik linknya. Kalau tidak diklik akan hilang permanen, gitu kan. Kita awal ngeklik terus suruh masukin email, terus ini saya tanya sama orang yang ngerti, bro ini masukin nggak? Jangan bro, jadi masukin. Untung lo pakai si yang handphone gadget yang gambar buah. Kalau enggak yang lain yang bukan gambar buah itu bisa langsung ke track. Oh, hati-hati ya guys. Oh, karena pakai Apple tadi itu ya. Jadinya itu ada yang dilindungi lah. Ada yang dilindungi. Lu lihat emailnya belakangnya ada @gmail atau enggak Meta. Kalau user bla 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 @meta itu udah bohong juga. Dan
Seharusnya kalau misalnya dari Meta itu ada centangnya, Ada centang verifikasi. birunya, verified gitu Di ya. email pun seperti itu. Oke, nah penasaran aku juga selain sama kasusnya Kak Dustin yang kena tipu mobil sampai sekarang pun pelakunya belum ditangkap, semoga ditangkap ya. Iya, siap. Nanti diviralin lagi Kak. Boleh. Kan kalau sekarang kan no viral no justice, ya Iya. kan? Betul kan? Bener. Iya. Nah, nanti diviralin lagi, jangan lupa batuk dulu. Oke, nah yang menarik lagi dari kisahnya Kak Dustin ini baru nikah 1 tahun. Iya, benar. Gimana nih kehidupan pasca menikah? Pasca menikah ya banyak penyesuaian yang harus disesuaikan ya. Karena dia Gen Z, saya milenial. Oh, beda ya? Beda 10 tahun. Wow. Beda 10 tahun. Jadi banyak penyesuaian lah. Entah kalau misalnya Cara berkomunikasinya kali Apa? ya? Cara berkomunikasi. cara berkomunikasi awalnya memang udah disesuaikan pada saat pacaran. Tapi mungkin pada saat di dalam rumah tangga ya, entah misalnya saling mengingatkan atau enggak saat misalnya kalau udah nikah ya kewajiban istri harus begini, suami juga siap tanggung jawab juga. Udah gitu misalnya kita kalau pulang malam juga ya harus saling ngerti lah gitu. Oke. Karena kita kan fleksibel jamnya gitu Bener, juga. karena kan kerja di dunia entertainment ya. Kalau istrinya Kak Dustin juga sama ya? Pada akhirnya dulunya dia barista. Oh, oke. Kenalnya di mana tuh? Kenalnya di sosial media. Di sosial media. Bener. Jadi pacaran baru 2 tahun aja, nggak pakai lama langsung nikah ya. Bener. Oke, boleh minum dulu Kak? Boleh, saya minum dulu kali ya. Iya boleh banget. Oke, Kak Dustin sambil aku tanya-tanya ya. Terus Kak Dustin gimana? Lebih susah ngonten lucu atau lebih susah ngadepin istri? Kalau ngadepin istri kita sebenarnya main santai, semuanya disantaikan ya. Kayak gimana tuh main santai itu? Kayak main dalam artian misalnya ada di mana saling punya me time masih ada. Misalnya dia mau main sama teman-temannya nih, silakan, saya nggak larang gitu. Begitupun kalau lagi dia main, cuman dia dulu yang mengawali. Kalau dia lagi main sama temennya, saya juga main sama temennya juga, main sama teman saya. Oke. Jadi bisa ada waktunya masing-masing juga kayak gitu, nggak jadi masalah. Saling mengerti lah Saling ya. mengerti. Yang penting pada saat pagi kadang udah harus siapin kaos yang buat besok berangkat gitu-gitu, sederhana itu. Iya, benar. Jadi harus tetap tahu tugas suami dan istri gitu Iya, ya. tugasnya masing-masing. Tapi emang bedanya kalau milenial sama Gen Z kan nggak terlalu jauh. Emang sesusah itu ya? Lumayan susah karena pikiran kita masih ada kekanak-kanakan juga, tapi apalagi dia kan yang masih gitu. lebih muda ya, masih ada pikiran kekanak-kanakannya. Justru kita kita ingetin ya kan ya, kita handling gimana kita treat gitu. Oh, di treat ya. Tapi berarti beda 10 tahun, berarti istrinya Kak Dustin umur 23 ya? Iya, benar. Oke. Nah, sejauh ini kan Kakak kan kerja di dunia entertainment di sebagai komedian lah ya. Itu kan dunianya tidak pasti gitu ya. Kakak ada bisnis lain mungkin? Bisnis lain, bisnis yang lagi mungkin nah salah satunya sekarang yang kemarin kan saya udah sempat bisnis ini minyak perasepan. Minyak perasepan. Itu gimana? Tahu apa? Nggak tahu. Liquid waktu itu. Oh, liquid. Liquid apa tuh ya Kak? Coba dijelasin. Liquid buat nge-vape waktu itu. Oh iya, liquid nge-vape. Nah, itu kan juga lagi parah tuh Kak disorotinya karena ternyata mengandung narkoba kan. Makanya banyak yang Iya, ada yang mungkin ada yang kayak gitu, mungkin kita ngeliat BPOM-nya juga. Oh, dilihat BPOM-nya. Nah, kalau yang punya Kakak gimana tuh? Ya. Namanya apa brandnya? Brandnya waktu itu sempat namanya Zero Logic, nama brand saya. Oh, Zero Logic. Bener. Oke. Rasanya waktu itu strawberry popcorn karamel dulu. Wow. Karena saya yang agak-agak vintage, jadi temanya popcorn. Vintage, oke. Temanya popcorn gitu. Iya, popcorn enak sih ya. Mm-mm. Itu masih ada sampai sekarang bisnisnya? Sekarang masih ada dan cuman kita
kalau untuk kerjasamanya udah kelar dan akhirnya sekarang lagi mau collab brand sekarang. Oke. Collab brand sepatu. Sepatu Wih, lokal. Sepatu lokal apa tuh? Namanya Bavito. Ini saya lagi pakai. Oh lagi pakai, Eh, wah ini lagi ini nih. Boleh tuh Kak endorse kita, kan aku pakai sendal nih. Iya tuh boleh tuh ntar Bavito saya bilangin tuh. Boleh ya, nanti masuk juga ya di Eh. nggak pakai ordel ini ya. Boleh, siap. Buffy bagus tapi lucu. Itu Iya. bener-bener kayak yang mirip-mirip Samba itu ya. Bener, mirip-mirip tuh. Tapi ini 2 strip. 2 strip dan dia ada lidahnya ini. Iya bener. Kayak sepatu bola bukan? Iya bener, kayak sepatu bola. Keren loh itu Buffy. Ini jadi karya anak bangsa nih. Karya anak bangsa yang saya pakai nih. Oke, nanti collab sama vape-nya. Saya baru sadar dari atas ke bawah saya lokal semua. Oh ini lokal semua hebat. Lokal semua bro. Tuh. Itu apa lokal, tuh? Hoso Smith dari Oke. Bandung. Tapi bisnisnya kakak juga atau punya temen? Temen, ini juga Rukas juga. Rukas juga, oke. Wah bagus nih ya ternyata. Iya. Celananya juga Hoso Smith, jadi dia sepasang Bandung juga. Oke. Nah, sekarang makanya Hebat, wih karya anak Iya, bangsa. yang sekitar belum tentu tahu apa yang diomongin ya. Iya. Yang penting tepuk tangan Iya, ya. Tapi bukan AI itu. Bukan asli nih ya. Ini asli. Kalau dicubit au berarti bener ya. Iya, bener. Kalau dicubit diem berarti wah itu harus dipertanyakan. Oke, gitu ya kak ya. Jadi nanti vape-nya ini akan kerjasama sama brand-brand sepatu ini. Kalau yang vape udah kelar, sekarang kita lagi Lagi mau ngembangin ini. kolaborasi sama ini. Hebat banget. Insya Allah nanti launchingnya di festival musik sama brand besok di Desember Di Desember, oke. di Jacklot nanti. Di J-Cloud. Oke, nanti boleh undang dari anak-anak Medcom dong ya. Ih, buat liputan ya. Iya, betul. Boleh. Boleh Ntar nanti tinggal- undangannya ya kasih ke produser ya. Iya siap, aman terkendali. Oke, kita pokoknya support karya anak bangsa kan. Jangan benar. sampai kita dijajah oleh ini produk-produk China ya enggak? Oh iya, justru ya kan ya. Bahkan persaingan brand kemarin ada acara USS yang saya ngeliat brand Indonesia itu diburu sama Malaysia sampai ada Oh, yang ya? beli 300 juta bawa duit buat untuk beli brand Indonesia. Wow. Terus buat satu orang bawa duit 300 juta buat beli tuh brand, terus 85 juta. Ya, Oke. sekalian beli segitu-gitu. Hebat sekali. Ternyata kita bisa bersaing juga ya di kancah internasional. Banget, udah keren-keren mah. Oke, berarti kakak udah punya bisnis vape. Apa sih namanya judulnya tadi? Zerologic. Zerologic. Masih jalan tuh ya? Cuan nggak ini, sih? Apa? Cuan nggak? Cuan. Cuan dong ya. Sampai waktu itu, oh ya, kolaborasi lagi pernah kopi waktu itu, kopi lain hati waktu itu. Kopi lain hati. Kolaborasinya saya sama istri saya dulu. Oke, karena istrinya bekas barista. Iya. Hebat. Emang anak muda nih keren-keren juga ya bisnisnya ya. Terus sekarang lagi ngembangin Bavito. Bavito, Oke, benar. nanti boleh ya buka Instagramnya ya Bavito ya. Boleh buka Instagramnya Oke, Bavito. jadi nggak cuman bergerak di komedi, konten digital, tapi juga ada bisnis, Yes, ya kan? bener. Anak muda harus kayak gitu. Bener. Bener nggak? Tapi kakak karirnya awalnya itu dari seorang penyiar radio, bener nggak? Wah, bukan penyiar ya, sekali lagi penyiar, pendengar. Oh, pendengar. radio, pendengar. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa terjun di dunia ini? Nah, karena saya dengerin radio, sering banget zaman Twitter itu mention radio. Iya. Akhirnya hampir radio di Jakarta ngeh kepada saya. Waktu itu sampai ngeh kepada saya waktu itu zaman giveaway saya sering menang di radio. Terus sering menang tiket konser. Terus sering menang misalnya dia kaos atau CD. Iya. Akhirnya pada ngeh tuh di situ. Dan ada di mana benang merahnya itu dulu ada program namanya The Comment di Net. The Comment di Net, iya, aku Ya, tahu. yang hostnya itu dulu masih siaran di Prambos si Danang sama Darto. Iya, betul. Nah di situ kita ada sosial media The Comment, dia ngasih pertanyaan terus kita jawab di situ. Pas kita jawab ternyata langsung di DM sama The Comment. Oke. Katanya besok kamu datang ya
ke studio gitu untuk ikut serta gini. Wah, kirain mah pertanyaan random terus kita Iya. menjawab aja, ternyata jawabannya dipilih. Akhirnya Oke. datang ke studio besoknya. Nah, dari situ akhirnya kita kenal mereka, terus kita dikerjain abis-abisan dah awal-awal itu. Nah, mungkin alhamdulillah respon dari penonton dan lain-lain positif nih. 2 minggu kemudian kita di calling lagi. Dari yang hanya jadi istilahnya cuman di calling buat episode itu, akhirnya di calling lagi jadi extras di situ. Oh, awalnya jadi karena mendengar radio terus di notice sama orang-orang, masuk di the comment, akhirnya jadi extras di net. Iya. Oke, terus lanjut. Bener. Jadi ekstra sampai punya segmen sendiri di situ. Tapi di situ kita punya segmennya itu tebak-tebakan, tapi lewat lagu berupa humming. Jadi yang kita datang ke Aku sana. inget deh itu kalau nggak salah ada. Inget ya? Inget, Yang inget. disorot nih doang. Iya, inget. Yang disorot ini doang gitu. Ya, tapi alhamdulillah Itu ada kakak ya ternyata ya. ada. Oke. Entah mukanya baja hitam, satria baja hitam, tapi mulutnya saya ntar gitu-gitu. Oke. Pokoknya memang waktu dulu tuh Net TV memang banyak konten-konten apa program-program lucu ya. Iya bener, kayak gitu. Wah ya udah alhamdulillah dah, maksudnya kenal terus sama mereka-mereka. Nah akhirnya lepas dari program itu kelar, abis ya udah iniin gitu aja ya. Tapi saya karena pendengar radio, ada waktu itu namanya Coki Muslim siaran di Os Radio. Oke. Nah kita akhirnya penasaran nih siapa sih setiap hari ikutan tema kita terus. Diundang aja diundang akhirnya saya. Jadi memang karena apa ya, kegigihan ya. Terus mencoba sampai akhirnya dinotis nih sama orang. Iya, di notice tuh akhirnya diundang ke studio, ikut tema dan lain-lain. Ternyata Muslim cocok untuk saya direkrut ke manajemen. Kata apa? Wah, ini cocok nih kayak direkrut manajemen. Tanya ke Coki, apa kita masukin aja? Kata Coki, ntar dulu mau ngapain dulu dia. Oke. Udah tahu gak mau ngapain dulu? Belum juga sih, akhirnya nggak jadi masuk manajemen. Ya udah seiring berjalannya waktu dia bikin YouTube, tapi temanya kayak siaran radio tuh, kayak gini. Terus ada produsernya, Oke. saya diajak jadi seolah-olah produser di situ. Oke, tapi dengan pokoknya gimmick-gimmick lucu gitu kan. Dan dari situ pas itu pertama kita baru pertama kali masuk ke YouTube dan alhamdulillah langsung trending pada saat itu. Oke, itu sekitar tahun 2018-an. 18-an ya, di awal-awal YouTube lagi booming ya. Nah dari situ alhamdulillah mulai dah kita masih aktif kerja di percetakan waktu itu. Oke. Oh, pernah punya ini kerjaan di luar itu juga ya? Pernah banyak waktu itu. Waktu itu percetakan di tempat om saya lagi masih di percetakan, akhirnya diajak ke sini kemana kemari. Akhirnya selang waktu itu kita dipanggil lagi sama Net punya program baru. Dan udah berjalan ya, dan itu live langsung 2 jam pada saat Covid banget 2020 malam-malam waktu itu kita masuk situ. Oke. Awal bintang tamu Nama sama programnya apa tuh? malam-malam yang waktu itu Malam-malam. ada Surya, Dita Amalia sama Dita Amalia istri saya. Surya, Dita Farhana, Tora Sudiro. Oke. Ada talk show. Tora, Bang Tora. Talk show malam-malam dia. Nah abis itu kita jadi bintang tamu sekali, ya kan. Pas kita jadi bintang tamu dan kita dikasih treatment buat gambar-gambar. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah kan dapat respon. Besoknya suruh datang, besoknya suruh datang. Akhirnya datang suruh rutin setiap hari datang. Oh, jadi awalnya pokoknya karena dari denger radio sampai ke TV. Hebat sih, hebat banget nih Kak Dustin. Akhirnya malah di notice orang dan ada ketertarikan ya dengan mungkin dengan gaya lucunya Kak Dustin, ya kan. Akhirnya nah dari serangkaian perjalanan karirnya Kak Dustin ini, apa sih yang pengen Kakak highlight atau yang ingin disampaikan gitu? Yang pengen disampaikan ya terima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada saya, yang bawa dulu yang ada namanya Vinda salah satunya
dulu kreatif net juga tuh dia yang istilah milih saya untuk masuk di net, terus ada Demon juga, terus Kereta Musim Coki Pardede sih dia udah pasti karena Oke. dia yang ngerangkul saya sampai istilahnya masuk sana kemari. Tapi memang harus mencoba ya apa-apa itu ya. Harus mencoba walaupun awalnya kita deg-degan nervous gitu. Oke. Tapi harus tahu dulu kolamnya gitu. Iya bener sih. Dan sekarang kakak kalau nggak salah punya album baru, single. Punya single. Jadi nggak cuma komedian tapi dia juga penyanyi loh ya. Judulnya apa judulnya? Judulnya itu Senyum Ditanyaku. Senyum Ditanyaku itu terinspirasi dari mana? Kenapa begitu judulnya? Oke, terinspirasi di mana kita zaman itu dibuatin lagu sama menurut saya sekarang yang lagi megang lagu pop mereka. Oke. Jadi itu dibuatin, ditulisin sampai jadi lagu. Waktu itu lagunya buat pada saat Valentine. Oh, berarti nanti cocok nih untuk nanti bulan Februari ya? Iya, waktu itu zaman itu orang pada ngasih bunga, kasih coklat, kita ngasih lagu. Oke. Karena dibuatin lagu. Boleh ini nggak? Boleh nyanyiin sedikit nggak? Oke. Sepenggal. Ya. Oke. Rapnya ya. Iya boleh. Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu. Dah situ kali ya. Oke nggak apa-apa. Thank you Kak Dustin. Nanti mungkin nanti kita dengerin ya. Iya, Di bener. Spotify ya. Boleh di Spotify. Di Spotify, oke. Lagunya. Senyum Ditanyaku ya. Emang Bener. kakak bertanya-tanya apa kok tersenyum? Nah, Senyum Ditanyaku diambil dari Senyum Ditanya Aku. Kan Oh ditanya dia maksudnya. ditanya aku. Istrinya kan namanya Dita gitu Iya, ya. Oh itu memang khusus untuk Dita. khusus untuk Dita dan itu dibuatkannya saya terima kasih juga untuk Nino, Lale, Ilman, dari Ran, dari Malik itu mereka yang buatin. Oh wow. Pada akhirnya kemarin kita manggung di 30 Manggung dong iya, sebutannya. manggung ya, perform bisa gitu. 30 sorry tanggal berapa ya? Taruh lihat dulu dah gelangnya. Untung saya bawa. Iya. Masih dipakai gelangnya guys. 30 Oktober. 30 Oktober. Bener. Itu jadi setiap konser ada gelangnya nggak Oh dicopot-copot? iya banyak tuh. Banyak tuh gelang-gelang gitu. Itu ada berapa konser kak? Banyak sebenarnya di rumah banyak lagi ya. Ada yang running ya? Enggak. Running sempat ada, cuman dia kayak rata-rata yang Iya, Kak, bukan bahan kertas gitu ya, ya. kertas nggak kuat. Kalau ini kan yang bahan-bahan kuat Iya lama. sih, ini bener-bener kakak ngikutin Gen Z banget kan, banyak gelang-gelang gitu. Tapi ini Bener. gelang konser, anak Iya. konser ya? Banget festival kita. Anak festival dong. Bener. Gila, keren juga. Itu gak gatel kak? Saya sih yang makanya nggak gatel, mungkin yang ngeliat gatel kali ya. Iya. Gitu. Aduh pengen digunting. Terus Dita gimana? Dita ya awal-awal dia kadang-kadang kaget karena kalau misalnya saya tiba-tiba lagi pegangan sama dia kaget karena kadang-kadang basah kan dingin nih ya. Iya betul. Basah dingin. Lagian Kak Dustin tuh kenapa sih aneh-aneh banget ih? Apanya? Sebenarnya nggak aneh, cuman pengen istilahnya biasanya kan orang kan biar supaya tampak elegan pakai jam tangan. Saya pakai ini aja dah. Itu berarti elegan gitu. Ya istilahnya jadi ikonnya saya ikonnya, begini. iya, benar, Salah benar. satunya saya gelang banyak ini. Oke, jadi 30 tunggu ya. Ketawa dulu. Jadi 30 Oktober kemarin, 30 September kemarin ke ada konser, manggung. Dan itu nggak masuk akal. Itu isinya musisi semua. Saya doang nih Bu. Tapi bisa ada di forum itu gitu ya. Iya, itu dan itu menurut saya ini musisi nasional semua menurut saya itu dan kayak nggak masuk akal aja gitu masuk ke Bisa sampai ke situ gitu ya. Mereka itu pada saat itu. Tapi siapa sih mentor di balik karirnya kakak ini? Ada nggak ya mentor yang kalau lagi down pasti kan ada komen-komen negatif dari netizen atau mungkin ada mungkin kejadian yang bikin down gitu ya?
pasti ada di satu titik Iya, ya down. pasti ada. Siapa sih mentor yang tempat curhat, tempat keluh kesah gitu? Oke, ya salah satunya istri udah pasti, ya kan. Terus keluarga udah pasti. Di luar itu ya Tretan Muslim juga. Oke. Terus Coki Pardede juga dia ngasih saran-saran. Banyak sih mereka-mereka kayak kadang Surya juga ngasih masukan juga ke saya. Kalau udah berkeluarga gimana-gimana. Sama mereka-mereka di luar sana banyak yang sama teman-teman juga banyak yang kasih masukan juga gitu. Banyak ya. Dan kakak itu terkenal, Dustin Tiffany ini terkenal dengan batuk industri. Baru mau ngomong. Batuk industri ini awal mulanya dari mana? Karena memang suka batuk atau gimana? Wah, batuk saya terjadi 2021 waktu jam waktu itu kalau waktu itu ke Dufan ceritanya naik kora-kora. Itu yang perahu. Iya ya, tahu. Kelar naik kora-kora kita makan ada di mana kita makan bakso yang di mana bumbunya ngeracik sendiri. Yang kita garam masukin sendiri, ini masukin sendiri. Itu di sebelah mananya Dufan ya? Di dekat kora-kora justru itu. Di deket kora-kora ada jualan bakso, itu yang ngeracik sendiri. Iya, itu saya ngeracik sendiri kan Oke. ya. Pas kelar ngeracik sendiri saya makan tuh bakso, kelar udah biasa. Tapi berselang sejam 2 jam kemudian saya mulai batuk tuh, gatel banget di tenggorokan itu. Oke. Ya batuk. Wah, kenapa nih? Ya kan waktu itu saya bareng sama si Kiki Kobo Junior. Oh, Kiki Kobe Jalan-jalannya. Junior, oke. Batuk-batuk dari itu, batuknya kayak nggak berhenti lebih parah lagi kan. Setiap per 5 detik sekali kali ya. Kalau 5 detik sekali kali semenit berapa kali story itu ya? Iya benar. Di story berapa kali banyak tuh ya? Dan itu bikin orang pada ketawa kan? Awal-awal pada takut. Oh, So- karena COVID. Iya, deket-deket itu. Bener-bener. Nah, kelar dari itu akhirnya, wah, batuk terus-terusan. Sampai di mana waktu vaksin saya nggak boleh vaksin tuh. Karena batuk itu Karena ya. ada batuk itu, akhirnya saya periksa ronsen. Pas dilihat sama dokter, wah Dustin, kamu ini aman gitu. Oh gitu. Iya. Ya, wah, terus kenapa dok ini kendalanya? Dia tahu menjawab dia gimana? Iya iya. Dia jawab apa pada saat itu? Nah, yang tahu ini kamu sendiri. Tebak-tebakan dong jadinya. Iya, kok jadi tebak-tebakan gitu sih dok? Nah, itu dia. Saya pikir ya kalau batuk biasanya kalau nggak es gorengan. Iya. Es sama gorengan dok. Udah nggak- Nah, itu dia jawabannya. Oh, bener berarti. Dapat apa dari dokternya kalau bener? Dapat resep. Akhirnya dibikin. Bukan karena makan bakso yang ngeracik sendiri itu berarti? Nah, tapi awalnya itu di situ. Itu pemicunya. Itu awalnya. Dan akhirnya ya udah sebenarnya jadinya kayak radang kering aja gitu. Kalau di tempat dingin banget nggak terlalu Oke. bisa akan gatal. Tapi kalau di tempat panas aman saya. Dan itu jadi ciri khasnya Kak Dustin ya? Wah, Menguntungkan tapi dong. awal-awal kita kayak agak marah kok kita batuk dibikin kompilasi 1 jam. Batuk 1 jam. Siapa yang bikin? Nggak tahu di sosial media, di YouTube ada tuh Iseng kompilasi banget. batuk 1 jam. Tak. Batuk semua isinya, batuk doang udah. Terus awalnya saya merasa tersindir kesel ya ke orang batuk dimain-mainin ya. Tapi lama-kelamaan ya udahlah biarin. Dan akhirnya jadi rezeki juga di situ. Oke. Ya terjadi dengan secara sendirinya aja Dengan udah. sendirinya ya batuk industri itu ya. Heeh. Dan abis itu kakak juga yang nilai jualnya kakak selain batuk industri ada zero logic. Benar. Mungkin bisa dijelasin zero logic itu gimana sih? Logika nol berarti ya Iya, Indonesianya ya. Saya sih nggak tahu ya. Mungkin orang-orang kali ya. Ini gara-garanya lagi-lagi Muslim nih. Waktu itu. Kenapa tuh si Muslim? Waktu itu dia pada saat baru kenal saya, terus saya chat lewat WA dong. Pas chat lewat WA, Iya. terus WA saya di screenshot sama Muslim. Tahu apa namanya di WA-nya Muslim? Zero Logic. Namain saya itu. Oh, itu sebutan sebenarnya Iya. panggilan ya jatuhnya ya. Akhirnya melekat sampai sekarang julukan itu. Zero Logic bahkan sampai bikin brand Iya, untuk tapi alhamdulillah vape-nya. nama bisa membawa berkah. Itu Oke juga. benar. Walaupun zero logic gitu ya. Iya, tapi zero logic kalau di bahasa Inggrisin apa jadinya? Apa tuh? Zero Nol. logic.
Logika. Jadi logika nol, nggak ada pikiran Nol ya. logika. Tapi saya punya mindset sendiri. Oh. Kalau zero logic menurut ilmu geografi, zero. Kalau misalnya bumi di zero, pusat perputaran bumi berputar pada porosnya di 0 Iya, derajat. Nah kalau nol logika jadi pusat pemikiran. Jadi logika itu pikiran di situ. Pusat dari segala pemikiran. Ini ya itu teorinya dari Dustin Tiffany memang ya. Iya, benar. Pusat pemikiran kakak dari 0 derajat itu. Dari Benar. logika 0 itu ya. Benar, kayak gitu. Kalau di ilmu geografi ya, pusat dari segala pemikiran. Kalau pusat perputaran bumi 0 derajat berputar pada porosnya, kita pusat dari segala pemikiran. Oke, nah selain itu ada lagi nih guys, gigi ompong juga itu membawa rezeki. Wah iya, ini 2018 kejadian. Ini insiden. Oh jadi awalnya nggak gini? Enggak, Kayak gimana awalnya? Ada fotonya mungkin? ini nonton konser lagi gara-garanya. Gara-gara nonton konser, kenapa tuh kayak loncat-loncat atau? Nah, nonton konser biasa dah. Nonton konser kan hardcore, moshing yang gini-gini, yang tabrak-tabrakan sama orang. Oh. Nah, pas lagi ngambil napas, kita lagi ngambil napas, dari atas drummer loncat ke saya. Dang, nggak ketahuan ya. Pas saya pegang, kok saya napas lega banget ya. Pas saya cek, lah kok gigi gue nggak ada ya. Pas dicek, gigi saya nyangkut di lengannya dia. Ada gigi Masuk ke gigi? masuk ke lengan. sini, ke lengan dia. Dan nancep gigi saya, nancep, dia berdarah di sini. Akhirnya dia ke stage lagi, dia belum sadar tuh. Oke. Dan saya kejar di stage, saya pengen ambil gigi saya, nggak enak tuh. Bisa? Nggak enak karena masanya dia semua. Oh. Saya mau ambil gigi saya, iya. nggak enak, ada masa dia nih. Jadi sampai sekarang Dia- hilang atau? Dia nancep, ya udah saya pas banget itu lagu kelar, saya akhirnya balik aja tuh. Nah, kocaknya itu di parkiran, ya kan ya, gigi saya hilang. Saya berdua sama temen. Terus teman saya HP-nya hilang juga di situ, di parkiran. Astaga. Teman saya HP-nya hilang, gigi saya hilang. Iya. Lah giginya, Kak, kalau aku jadi kamu mah ambil dulu giginya, yang penting kan bisa ditanam lagi. Nah, saya nggak kepikiran itu pada saat itu. Nah, pada saat itu di sosial media dia dia nge-share tuh bahwa dia berdarah-darah gini-gini. Oke. Saya nge-share juga gini. Jadi nggak ada gigi saya copot juga. Jadi di situ nggak ada korban, Oke. nggak ada pelaku. Jadi ya udahlah, sama-sama have fun, Oke. clear. Pada akhirnya berselang 3 tahun kemudian ketemu sama dia. 3 tahun kemudian. Dia udah dijahit tangannya. Gara-gara giginya Ah. ke Dustin. Gara-gara gigi saya. Sorry ya ini ketawa. 12 jahitan. 12 jahitan? Iya, robek. Nah, kena gigi saya waktu itu. Hebat sih giginya ini. Nah tapi giginya nggak dikembaliin? Nah, kayaknya dia salah buang dah. Dia buangnya ke genteng. Kalau ke daratan, gigi saya bakal numbuh ini. Oh iya bener, itu kepercayaan kan. Iya bener. Jadi dia buang lah ke genteng. Iya mungkin ya. Akhirnya ya udah kayak gitu. Oh iya, sampai baru kemarin nih saya dikirimin merchandise dari dia. Itu dia pada saat kena gigi saya, dijadiin merchandise. Difotoin. Jadi ada foto momen dia lagi geletakan gini, terus tangannya ada berdarah di sini. Itu jadi merchandise kaos. Dan dia punya brand, dia buat itu. Dijual lagi, hebat Dijual. sekali. Jadi dari insiden ya, gigi hilang, HP hilang, terus drummernya kena gigi dijual jadi uang. Benar. Dan kakak juga jadi karirnya seperti ini salah satunya karena gigi Iya ngawas benar. ini. Dan lagi-lagi alhamdulillah dengan seperti ini orang satu lebih ngeh ke saya. Oke, ya benar-benar. Yang kedua ya tawaran iklan jadi ada yang berkaitan dengan ini ada. Oke, waktu dengan itu. kesehatan gigi gitu maksudnya. Ya? Dengan gigi ini, terus ada yang mirip kayak saya, terus gigi kayak saya, akhirnya dibuat iklan waktu itu sempat. Oh iya, jadi ciri khas lah ya. Orang lebih gampang mengingat karena ada gigi ompong ini. Iklannya dulu ini Stranger Things. Aku tahu Stranger Things kan memang giginya hilang kan. Namanya? Yang cowok itu ya. Namanya
Dustin juga. Iya. Yang rambutnya keribo. Nah, kalau nama aslian saya, dia kan pakai nama palsu Iya, tuh. betul. Gigi hilang juga satu. Itu akhirnya di situ juga. Wah, Sabar. hebat. Nah, kayak gini tuh kakak perjalanan hidupnya yang tidak mulus nih ya jatuhnya ya. Apa sih yang kakak dapetin gitu? Ya sesuatu yang kita pertahanin untuk kita tetap yakin, ya nantinya lu yakin akan jadi sesuatu yang apa ya, bisa dinilai, bisa dijual gitu. Oke, pokoknya Kayak ada hikmahnya gitu lah ya. banyak yang minta tambel ke saya, tambel dong nih, kan lu punya duit, tambel Iya. dong itu. Tapi kita pernah kan ada filter yang dimana kita gigi saya ini apa Jadi full lagi full gitu. lagi. Mereka pada nggak terima, Katanya nggak cocok gitu. nggak cocok. Dan istri saya juga nggak terima. Kenapa? Ntar pangling kayak ngeliat bukan saya. Oh, jadi emang istrinya kakak juga jatuh cinta karena dari gigi ini. Iya gini, biar dia kena angin-angin ventilasi. Oke. Bener. Iya. Oke, pokoknya semuanya ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya. Oke, kita main games ya sekarang. Ini jawab Oke, cepat ya. Oke. Gimik, tapi pakai gimik zero logic ya. Hmm. Oke, aku kasih pertanyaan, nanti kakak pakai gaya dengan zero logic itu ya. Oke. Semua orang bilang waktu nggak bisa dibeli, tapi semua orang kerja buat dapat uang demi punya waktu. Nah, gimana menurut Kak Dustin? Ya kalau misalnya secara halusnya ya, Tin, lo mau nggak misalnya datang ke misalnya ke undangan, ke undangan ketemu Katy Perry. Oh mau aja, asal waktunya cocok ya. Oke. Gitu. Dalam artian waktunya cocok, bukan waktunya cocok, tapi waktunya cocok, kan waktu adalah uang. Oh iya bener, pinter, betul juga ya. Iya, Jadi, kalau uangnya kalau Kalau ini cowok ini cocok, iya, waktunya iya, cocok, kalau, mau dateng. bahasa halusnya ya udah ya, kalau waktunya cocok gue datang gitu. Jadi Katy Perry yang kasih waktu. Iya benar. Iya kan? Iya. Cat, lo harus kasih waktu, Cat. Iya betul, bukan Kak Dustin ya kan? Iya. Oke. Kayak gitu. Oke, menurut Dustin bisa nggak orang jatuh cinta cuman karena FYP-nya cocok? Menurut saya jatuh cinta bukan karena FVP yang cocok, tapi karena kata yang disusun lo harus menerima. Yang namanya dicintai, mencintai, oke. Kalau dicinta sama mencinta nggak akan jadi kecocokan dalam hubungan. Harus mencintai dan dicintai ya kan ya. Tai-nya harus dibawa. Karena keburukan dan kebenaran harus jadi satu supaya mencintai jadi kelengkapan. Oke. Mencintai, dicintai, ada kebagusan, ada keburukan. Dan tapi kita ambil dua-duanya jadi akan suatu kelengkapan dalam hubungan. Jadi nggak harus FYP-nya cocok, tapi harus mencintai dan dicintainya. Oke. Benar, ada mencintai. Mungkin ada kali yang dapat ada yang udah dapat nggak dapat mencin tapi dapat tainya juga. Iya. Itu harus diterima pokoknya ya. Harus dibuang lah kalau misalnya dapat tainya dong lah ya. Dibuang. Oke. Iya. Gitu. Tapi kalau kakak sendiri selama ini nggak pernah dapet tainya kan? Ada sebelumnya mah ada dikit-dikit gitu. Tapi akhirnya hilang dikit-dikit lah untuk itu. Tinggal nyisah doh. Oke, kalau hubungan harus seimbang, kenapa harus ada pihak yang selalu jadi paling sabar? Katanya harus seimbang nih. Kalau kenapa? Kenapa dalam hubungan harus seimbang? Yang pertama biar gelang ya. Biar gelang, kalau ada gelang tersebut berarti kita adanya adanya enggak jomplang. Gelang itu yang kalau kita pakai. Iya, gelang power balance. Power balance. Iya, aku tahu. Kekuatan keseimbangan, power balance. Bener-bener setuju. Kalau kita sabar, nantinya dua-duanya akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dan pikiran kita waras, tubuh kita subur. Jadi ada sabar, ada suburnya. Sabar jadi subur. Iya.
sabar, subur, sober. Wah, jangan Oh, dong. iya. Wah, sober, jangan. Oke, pokoknya harus ada seimbang karena ada power. Iya. The power of balance di situ. Iya, iya, iya. Jadi Ya, saya komika tapi A-nya hilang. komik aja. Oh, komik. Obat batuk. Alhamdulillah kemarin juga tuh sama dia akhirnya gandengan. Oh, hebat ya ternyata ini brandingnya nih. Hebat. Nah, ya kalau mau coba apa enggak, mungkin saya enggak kali ya ke jalur itu ya, karena yang pertama dia itu sistemnya kayak belajar, dia harus punya setup punchline, harus pembelajaran Iya, itu, benar. sama pemahaman dan ngapal lah tipis-tipis ya. Tapi saya kalau ada hafalan gitu saya nggak bisa, yang ada saya ngeblank kayak gitu, yang berkonsep-konsep gitu saya ngeblank. Jadi kakak natural aja sebenarnya ya. Zero logic itu tadi. Jadi punya teori sendiri gitu kan. Bener, saya lebih demen ya kayak ngobrol podcast gitu, ngalir aja gitu. Tapi ada ke depannya pengen punya podcast sendiri? pengen udah jalan, cuman pasif, cuman nggak podcast doang, podcast kuliner dan lain-lain lah, beragam. Tapi Oke. kalau untuk podcast sendiri kepikiran, dan satu lagi yang saya pengen jajaki ini sekarang sebenarnya ke gamers. Nah ini dia nih, ke gamers kenapa tuh tertarik ke gaming? Yang pertama saya lagi jalanin yang namanya podcast e-sport gitu. Oke. Yang beraroma e-sport ya kan. Nah ternyata di balik itu saya ngulik tuh akhirnya, oh jadi dunia e-sport ini sekarang menjanjikan. Yang saya lihat kalau menjadi pro player aja dibelinya itu MM-an. Wow. Kemarin ada yang sempat dibeli pindah klub, satu orang itu 8M. Sampai segitunya ya ternyata. Hadiah kemarin MPL juga MM-an juga. Wah, ini gede juga ya. Dan ternyata di balik itu juga banyak juga pada saat saya live entah di TikTok apa di Instagram, banyak yang saya minta juga streaming juga. Oke, iya Ya, benar. Saya mau mulai dah kayak gitu, entah mau main apaan, yang penting kita nyoba dulu kan. Streaming bukan hanya main game, bisa juga curhat kalau misalnya lu mau tanya jawab, bisa Iya benar, interaksi. bisa Q&A Benar, ya. Berarti mau nyoba GTA roleplay dulu? GTA roleplay sama ini apa yang nggak boleh berisik, pokoknya tuh ada games yang horor. Yang Silent Hill itu. Iya, Silent Hill mau juga itu. Pokoknya Semuanya lah ya dicoba. Roblox yang- juga sekalian. Roblox. Nah, Roblox yang main istri saya sampai sekarang dia kecanduan. Kecanduan ya. Tapi nggak kecanduan kakak. Wah, itu privasi. Oh privasi ya. Oke. Oke Kak Dustin, mungkin ada sedikit ini ya, apa wejangan untuk anak-anak muda sobat Medcom yang nonton ini yang pengen sukses kayak kakak ya kan, tapi mereka takut mencoba, takut Nah, itu. gagal gitu, gimana? Nah, gini ya, ditekankannya kuota memang beli ya, udah. Tapi siapapun juga kalau kuota bisa dibeli, cuman ini platform sosial media bisa menjadi sesuatu atau enggak bisa menghasilkan pundi-pundi. Dan semua platform media kalau lu nge-share apa-apa itu gratis loh, gratis. Nggak harus dituntut untuk bayar. Jadi Iya. jangan takut buat nyobain, rame gak yang nonton ya? Kalau gue coba ini pede gak ya gue? Pedein aja dulu. Lu nge-share. Dari banyak yang nge-share, pasti salah satunya ada yang rame, dan misalnya udah ada yang rame satu nih permintaan bikin ini, otomatis lu nantinya akan bisa menghasilkan dari situ. Jadi Oke. jangan takut deh. Jangan takut, dicoba aja karena platform media sosial tuh banyak dan gratis. Banyak yang gratis. Iya. Oke, gitu. sip. Terima kasih Kak Dustin Tiffany sudah Siap. mampir ke Medcom dan udah sharing-sharing pengalaman hidupnya. Semoga batuknya sembuh ya. Semoga ini menginspirasi. Jangan lupa di like, share, dan komen. Dan see you minggu depan. Dadah. Yuk.